Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada hari ini saya akan mempresentasikan esai yang telah saya buat melalui video disertai dengan poin presentasi yang ada. Esai yang akan saya presentasikan memiliki tema pendidikan karakter dengan judul Memupuk Karakter Bangsa Berlandaskan Pancasila Mewujudkan Generasi Muda yang Cinta Indonesia. Sebelum memulai, seperti pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, oleh karena itu saya akan memperkenalkan diri saya secara singkat. Perkenalkan, nama saya Catherine Junamaya, dengan NIM 0701-1282-429170 dari Program Studi Administrasi Publik 2024 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya. Saya dari kelas A L1 Indra Lahir, dan video presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS mata kuliah Masa Indonesia. Indonesia dikenal secara luas sebagai sebuah bangsa dan negara yang kaya. Kaya akan keberagaman seperti sumber daya alam yang melimpah, suku bangsa yang beragam, bahasa daerah yang beraneka, adat istiadat yang turun-temurun, budaya Indonesia yang kemudian menjadi ciri khas dari tiap-tiap daerahnya dan menjadikan kearifan lokal tersebut sebagai warisan budaya. Tak hanya itu, Indonesia juga terkenal kaya akan karakter bangsa yang unik. Perlu kita ketahui bahwa karakter bangsa lah yang kemudian akan menjadi cerminan diri bangsa Indonesia yang akan menjadi identitas nasional masyarakat Indonesia. Ketika kita berbicara tentang karakter bangsa, sebenarnya apa sih pengertian dari karakter bangsa? Karakter sendiri secara etimologi dapat diartikan sebagai tabiat, watak, sifat, kejiwaan, kepribadian, budi pekerti, dan akhlak. Dan jika digabungkan dengan kata bangsa, maka karakter bangsa adalah suatu kumpulan nilai, sikap, perilaku, dan kepribadian suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa lain. Setiap bangsa dan negara akan memiliki karakternya masing-masing, dan itulah yang menjadi gambaran jati diri masyarakat. Jadi, orang-orang akan dapat mengetahui, oh jadi seperti ini karakter orang Indonesia yang kaya akan keberagamannya. Berbicara terkait Indonesia tentu tidak akan terlepas dari yang namanya Pancasila. Pancasila adalah dasar negara sekaligus fondasi utama dalam berkehidupan bangsa dan negara di Indonesia. Landasan Indonesia mulai dari pemerintah, pendidikan, dan bahkan interaksi sehari-hari berlandaskan pada Pancasila. Tentu saja karakter bangsa Indonesia juga berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam 5 butir sila-sila Pancasila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu dengan memiliki sikap religius dengan beriman, taat pada agama yang dianut oleh masing-masing orang dan toleransi beragama. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu dengan memiliki sikap saling menghormati dan menghargai sesama manusia, haruslah saling memanusiakan, peduli dan berempati dengan orang lain. Lalu sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Masyarakat Indonesia yang berkarakter bangsa Indonesia haruslah memiliki rasa cinta tanah air dan nasionalisme yang tinggi untuk menjunjung persatuan Indonesia. Salah satu contoh kegiatan yang dapat mempersatukan keberagaman adalah dengan gotong royong. Lalu sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu dengan pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah merupakan ciri khas yang menjadi budaya bangsa Indonesia bahkan sejak zaman dahulu. Perlu adanya partisipasi masyarakat melalui pendapat serta saling menghargai pendapat orang lain. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan menerapkan sikap yang adil secara penuh pada setiap manusia tanpa membeda-bedakan, dan setiap orang wajib berlaku adil dan setiap orang juga berhak mendapatkan keadilan. Penerapan pendidikan karakter bangsa Indonesia dapat dilakukan melalui yang pertama, pendidikan karakter bangsa berlandaskan Pancasila secara formal di sekolah. Yang kedua, pendidikan karakter bangsa secara non-formal melalui keluarga. Yang ketiga, pendidikan karakter bangsa secara non-formal melalui kegiatan masyarakat. Dan yang keempat, pemanfaatan teknologi sebagai alternatif baru untuk pendidikan karakter. Apa saja tantangan yang dihadapi dan bagaimana solusi yang dapat diterapkan? Tantangannya yang pertama, perubahan zaman memunculkan arus globalisasi, yang kedua tingkat kesadaran yang masih rendah, yang ketiga program terkait pembentukan karakter bangsa belum maksimal, dan yang keempat sistem pendidikan terutama pendidikan karakter belum optimal. Lalu solusinya adalah dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, peran sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, peran orang tua dan keluarga, dan serta juga peningkatan kesadaran diri. Kesimpulannya, karakter bangsa adalah identitas bangsa Indonesia yang perlu ditanamkan dan selalu dipupuk pada generasi muda penerus bangsa agar dapat memunculkan rasa cinta tanah air pada diri mereka. Karakter bangsa Indonesia sendiri tidak terlepas dari Pancasila sebagai pilar utamanya, dan karakter masyarakat Indonesia akan sesuai dengan nilai-nilai
nilai yang terkandung dalam kelima butir Pancasila, mulai dari sikap religius, menghargai, kerjasama, musyawarah, dan sikap adil.